Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas gantung diri di sebuah tiang bendera di Kecamatan Kertapati, Palembang. Khawatir terjadi ledakan, warga desa Benuang protes pemasangan pipa minyak dan gas yang tidak sesuai prosedur. Peringatan Hari Pahlawan di Kota Palembang diwarnai dengan lomba peragaan busana oleh siswa SMP Negeri 7. Ya, sejumlah preman di Pasar Modern Pelaju, Palembang ditangkap polisi karena kerap meresahkan warga. Dalam aksinya, mereka menggunakan modus berpura-pura sebagai juru parkir untuk meminta sejumlah uang yang dinilai tidak wajar. 7 pria yang diduga sebagai preman di Pasar Modern Pelaju, Palembang ditangkap polisi. Usai ditangkap, ketujuh pria ini dibawa ke Mapolrestabes Palembang. Ketujuh pria ini menggunakan modus menjadi juru parkir untuk meminta uang dengan jumlah yang tidak wajar kepada warga. Jika tidak diberi uang, mereka akan mengamuk dan merusak kendaraan warga. Padahal para pelaku merupakan juru parkir ilegal karena surat izin yang dimiliki oleh salah satu pelaku sudah kedaluarsa atau sudah habis masa berlakunya. Paling sangat dirasakan masyarakat sekarang adalah juru parkir yang ilegal. Dan saat ini di tempat parkir, contohnya di Pasar Modern Pelaju, kami mengamankan 7 orang juru parkir yang ilegal tanpa ada surat tugas dari dinas yang berkepentingan. Kita amankan karena informasi ini didapat dari masyarakat sendiri. Masyarakat merasa resah sehingga kami lakukan pengamanan terhadap 7 orang yang tergolong sebagai premanisme. Surat tugas itu menunjuk 1 orang, tapi itu pun sudah dicabut. Nah, ini mereka kami anggap sebagai juru parkir yang ilegal dan sangat meresahkan masyarakat. Selanjutnya, ketujuh preman ini akan didata oleh unit pidana umum Polrestabes Palembang. Jika terbukti melakukan tindak pidana, mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi lain, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi karena nekat mencuri perhiasan di sebuah toko Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saat melakukan aksinya, Lilis Suryani datang ke toko untuk berpura-pura membeli perhiasan. Pelaku meminta korban untuk mengeluarkan perhiasan yang berada di dalam etalase. Saat sudah menggenggam perhiasan tersebut, pelaku kemudian berpindah posisi. Di saat korban lengah, pelaku dengan cepat mengambil gelang emas seberat 7,9 gram lalu disimpan di dalam tas. Pelaku ditangkap polisi tanpa perlawanan di Kota Indralaya. Selain pelaku, polisi turut menyita barang bukti emas hasil curian beserta tas yang digunakan pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Baru kali ini lah. Niat tersangka untuk melakukan pencurian di toko emas tersebut. Pada saat tiba di toko segitiga emas tersebut, tersangka berpura-pura membeli emas yang berupa emas Camgiok Naga dan meminta kepada pegawai yang juga adalah anak dari pelapor, anak dari pemilik toko tersebut. Ketika menunjukkan, anak pelapor menunjukkan emas tersebut, lalu tersangka menyimpannya di genggaman tangan sebelah kanan. Dan untuk mengelabui dari pegawai tersebut, tersangka berpindah posisi dan bertanya lagi kepada pegawai lainnya agar pegawai yang juga anak dari pelapor tersebut lupa akan gelang jam yang telah ditunjukkan. Ya, kita ke informasi lain. Memperingati Hari Pahlawan, sejumlah siswa SMP Negeri 7 Palembang menggelar lomba peragaan busana di sekolah mereka. Lomba peragaan busana kali ini terbilang unik karena siswa dan siswi wajib memakai seragam atau pakaian yang menjadi cita-citanya. Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2022 di Kota Palembang dimeriahkan dengan lomba peragaan busana yang digelar di halaman SMP Negeri 7 Palembang. Para siswa dan siswi berlenggak-lenggok bak model profesional.
Mereka yang mengikuti lomba berkeliling sekolah memakai pakaian atau seragam sesuai dengan cita-cita mereka nanti. Ada yang memakai seragam polisi, TNI, dokter, perawat, hingga menjadi guru mengaji. Teriknya matahari tak melunturkan semangat para siswa. Namun siapa sangka perlombaan peragaan busana ini digelar atas gagasan para siswa. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, anak-anak memberikan masukan kepada kami untuk mengadakan kegiatan ini, yaitu berupa perlombaan fashion show menggunakan pakaian-pakaian sesuai dengan cita-cita mereka. Para siswa mengaku senang bisa mengikuti lomba peragaan busana untuk memperingati Hari Pahlawan. Mereka pun berharap cita-cita yang mereka impikan sejak kecil dapat terwujud di kemudian hari. Pengen jadi dokter. Jadi perlombaan ini baru pertama kali ya yang kayak gini. Pengen sesuai cita-cita keinginan siswa gitu. Gimana? Senang nggak ikut perlombaan ini? Alhamdulillah semangat karena bisa orang bisa melihat cita-cita saya menjadi dokter. Dokter apa nih pengen jadi? Dokter kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Pemenang dalam lomba peragaan busana ini akan mendapatkan peralatan makan dan minum yang dapat dibawa ke sekolah. Rencananya perlombaan seperti ini akan menjadi agenda tahunan pihak sekolah. Didi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, kita tahu bahwa kuliner bisa menjadi kenangan indah tersendiri. Seperti di Kota Palembang, ada kedai sate yang sudah lama ada dan letaknya tak pernah berpindah sejak berdiri tahun 1967. Kini kedai sate telah dijalankan generasi keempat keluarganya. Berdiri sejak tahun 1967, kedai sate ini berada di Jalan Rustam Effendi, Kota Palembang. Kedai sate milik keluarga Mas Agus Hamdani sampai generasi keempatnya masih mempertahankan posisi dan namanya serta masih ramai dikunjungi warga. Selain menikmati rasa berbagai sate yang dijual, termasuk sate Palembang, pengunjung kedai bisa bernostalgia dengan kenangan masa silam saat mengunjungi kedai ini. Menurut pemiliknya, sate di kedai ini bisa bertahan karena mempertahankan resep turun-temurun. Salah satunya kacang sebagai bumbu sate, merupakan kacang tanah murni dan premium. Dalam satu hari, kedai sate milik keluarga Mas Agus bisa menghabiskan 5 hingga 10 kg daging ayam, sapi, dan kambing. Dari 67 tempatnya memang di sini ya? Di sini. Kalau ini satu porsi berapa sih Pak? Satu porsi itu yang kalau kambing 45. 5.000 ya? Ya, kalau ayam 25, kalau sapi 45. Sehari berapa banyak Pak laku Pak? Ya, alhamdulillah bisa 5 sampai 10 kilo. Sampai 10 kilo ya Pak? Pemilik tak akan pindah atau mengganti nama kedai yang sudah melegenda. Sate yang dibuat Mas Agus memiliki cita rasa yang khas. Selain dagingnya empuk, rasa manis dan gurih akan menggoyangkan lidah penikmat kuliner sate. Kalau sate ini sih mungkin karena dia legend ya Kak, jadi lebih enak, terus teksturnya juga lebih lembut, terus dari tes rasanya lebih manis dibanding sate yang lain itu lebih enak. Seperti kata-kata Mutiara, yang abadi hanyalah kenangan. Mungkin itulah yang dapat menggambarkan warga Palembang untuk selalu kembali ke kedai ini menyantap sate sambil bernostalgia. Jadwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.